Sugeng Enjing, salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Jumpa lagi dengan saya nih, Pak Diagus di channel pribadi saya Darurat Spiritual. Nih, ada lagi satu pokok bahasan tentang apa yang disebut dengan sirdat, sifat, lan wujud. Tapi di sini yang saya bahas bukan sirdat dan sifatnya, tapi wujudnya. Ini saya sangat bosan sebenarnya ya dengan keluh kesah yang satu ini. Gara-gara bosan akhirnya batuk-batuk ya. Bosan apa Pak? Ini loh ya. Kebanyakan putra wis nggak peduli itu kadang nom kadang sepuh yang usianya masih 20, 35 sampai usianya 70 dan 75 yang sekarang ini ikut putra dan tidak pernah menangi waktu sugenge Kanjeng Rama Semono, sampai yang ngaku-ngaku pernah hidup di zamannya Kanjeng Rama Semono itu kok sama gitu. Samanya gimana Pak? Kok selalu terjebak dengan apa yang disebut dengan wujud pengengen-angen atau wujud kayalan ya. Kok jarang sekali mereka itu membahas tentang wujud kasunyatan, wujud kasunyataning urip, wujud kasunyataning dat, dan wujud kasunyataning sifat ya. Jadi wujud sir, wujud dat, dan wujud sifat itu kok nggak pernah dibahas dan tidak pernah dikeluh kesahkan ya. Yang diribut itu mesti masalah angen-angen dan pengangen-angen, kakean gerambiangan, kakean kayalan, kakean halusinasi, kok gitu terus ya. Sampai ada, dan ini bukan 1-2 orang ya, bukan 1, 2 or 3 ya, bukan some ya, bukan all ya, tapi most gitu ya. Apa sih Pak? Maksud saya itu bukan 1-2 orang, banyak gitu loh. Sampai ada yang ngomong begini sama saya, lah iya Pak, setiap kali saya ada gini-gini tak tanyakan, itu angen-angenmu atau angen-angen. Nanti di kadang nom yang lainnya tanya sama kedong sepuhnya gini-gini, itu angen-angenmu, itu kayalanmu. Loh, akhirnya sampai ada yang punya pendapat bahwa ajarannya Romo ini sebenarnya bukan ajaran kasunyatan, itu ajaran kayalan. Loh, kocok toh kalau harus koyong ini. Ya dari dulu sampai sekarang ya, kok semuanya itu selalu angen-angen, semuanya selalu kayalan, semuanya selalu halusinasi, selalu bayangane pikiranmu, iya. Selalu rasa pangrosomu loh, pangrosonya berarti pang cabang, berarti kan bukan rasa jati berarti lah. Terus mana yang tidak angen-angen dan mana yang benar-benar rasa jati, ya. Sedangkan kalau saya di Pak D itu kan Pak D omongannya ikutin sabdo caraka suci ya Pak D, yang ada aksara urip nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diwurui. Itu yang sering Pak D jelaskan. Di mana di alam semesta ini ada yang namanya sasmitaning gaib, ada yang namanya sasmitaning alam ya. Sasmitaning alam jelas wujud kasunyatan. Bahkan sasmitaning gaib itu Pak D, itu pasti 2 versi. Bisa juga itu timbul dari angan-anganmu, tapi juga bisa sasmitaning gaib ini memang betul-betul nyata. Cuma nyatanya itu di alam situ, bukan di alam kasunyatan gitu loh. Nah iya, sumpah saya Pak D, makanya sampai saya berani mastiin kayak gitu ya. Mungkin karena kejengkelan saya atau ya apa Pak D. Nah bukan cuma saya, kadang-kadang nom yang sepantaran dengan saya, kalau tanya sama kadang sepuh, itu ngomongnya selalu seperti itu Pak D. Si kuangan-anganmu, pater podo kakean bayangan loh. Saya ini kalau pater nggak pernah bayangkan apa-apa Pak D. Loh, ada yang ngomong begitu sama saya. Saya itu lebih condong pakai teorinya Pak D. Iya, lerep, hening lan tenang, jiwaku tak tenang-tenang, rasaku tak lerep-lerep, pikiranku tak wening-wening, kayak apa yang Pak diajarkan. Itu tak
Jangankan bener, meskipun saya ini bukan kadang nomi Pak Di Agus. Iya. Pak Di Agus kan sering ngomong begitu. Pikiranmu diweningno. Ojo eling apa-apa saliyane bacaan kunci. Bareng ngono rasamu dilerepno iku digawe ngrasakno bacaan sing mbak waca iku mang sing ono nang ngone alam cipta weningmu sampai kon ketemu tenang nang ngone alam kajiwanmu. Nah, itu sudah tak terangno, Mbak De. Enggak pernah saya bayangkan gini gitu itu enggak pernah. Cuma tahu-tahu kok saya dikasih wujud gambaran yang kayak gini. Ya. Nah, semuanya seperti itu mesti dianggap itu angan-angan itu khayalanmu lah. Makanya saya bilang kayaknya ajarannya Romo semono ini ajaran khayalan paling Mbak De, enggak ono sing kasunyatan. Ajaran bojo kabeh imajinasi gitu. Ya saya diem ya. Gimana? Itu yang salah kan bukan saya, ya kadang sepunya jenengan yang ngomong kayak begitu. Kalau saya kan ngomongnya jelas ya Mas. Jadi mana yang angen-angen, terus mana yang kasunyatan, kan saya ngomongnya jelas gitu ya. Bukan kok ngomongnya yang aneh-aneh ya. Kayak kapan hari itu ya, konten saya yang beberapa hari yang lalu yang saya bahas masalah alam-alam spiritual, ya itu bener. Ya kayak di acaranya saudaranya jenengan yang di Islam itu adanya alam nasrut, alam jabarut, terus alam malakut, alam lahut, itu bener. Ya. Oh coba santap kabeh khayalan dulu. Ya repot kalau pikiranmu seperti itu terus. Kok kabeh mbak anggap khayalan gitu. Ya. Ya, termasuk ajaran leluhur kita yang dulu dan sampai sekarang ya. Dalam hal ini diwakili sama ya wahyunya Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro ya. Apa yang disebut dengan ya Asmorogo, Asmo Kembar Kontowarno dan Kontorupo terus saudara empatmu dan juga pancermu ya Asmo sejati ini uripmu ya. Iku barang temenan ngono itu barang angen-angen gitu. Ya. Kan ada orang bilangnya gitu. Ya Kakang Kawa di hari-hari sedulur papat limo pancer kayalan. Angen-angen gitu. Wah. Jenengan berhenti aja dari kau itu kadang sepuh. Kalau semuanya jenengan anggap angen-anget wis mandek wae. Apa kamu kayak masnya ini? Ya. Wis anggap peneh ajarane Romo ajaran khayalan, ajaran gak masuk akal, ajaran angen-angen, ajaran halusinasi gitu ya. Wis gak ono bukti kasunyatane kabeh, gitu loh. Sekalian begitu gitu. Ya saya ngomong seperti ini ya. Iya. Pak Dele ngomong kok mendidih-mendidih. Kok dake-dake ini Pak Dele. Saya bukan dake-dake atau mendidih-mendidih enggak. Kan dari awal tadi sudah saya bilang, kayak kok bosen banget ya. Iya. Dengarkan itu tadi loh, keluh kesah bab masalah itu loh. Iya. Memang benar, saya sendiri sering tahu kok itu. Di YouTube apa gitu ya, kalau ada saudara kadang sepuh yang ngontenin apa mau mesti komentarnya itu wangen-wangenmu kon kakean glabiar tak pikir kon yang kakean glabiar itu kon yang kakean nangen-nangen kon putra kayalan duduk putra Romo kon tak jawab itu yang ngata-ngata ini ya, karena saya tahu orang ini ngomong bener gitu loh. Enggaknya jenengan kalau tidak tahu persis mana yang khayalan, mana sing angen-angen disebut kasunatan, mending nggak usah ngomong, gitu. Mending nggak usah ngomong daripada ngomongmu itu malah bikin kadang nomo itu sumpek semua kan gitu. Kok ngomongnya kayak gitu, kan nggak bener gitu. Ya. Di dalam laku ya patrap semedi suci ya kadangkala kita tidak dalam patrap semedi suci lah kalau memang jenengan sudah benar-benar celing ya benar-benar bisa menjalankan isinya kunci ya hal itu bisa masuk iya jenengan ngopi ya sambil rokokan ini ya iya kalau Romo Ageng dulu ngomongnya wahyu iku Gus ya modune iku amung sak kedepe neter lah kok kayak di surat Al-Qaf ya dan aku menyampaikan wahyuku ini hanya dengan sekejapan mata sakedepe netro itu sekejapan mata netro ya netro itu penglihatan sakedepan itu sekedipan ya netro itu mata jadi sekejap mata lah gitu loh tapi omongan segitu panjangnya kok cuma elap ya lah itulah
Itulah, ya, ya, ya. Saya bilang itulah, ya. Apa yang disebut dengan alam nur cahyo, alam cahaya, kecepatannya wahyu itu seperti itu. Karena memang itu bukan sesuatu yang harus jenengan baca kayak jenengan baca buku catatan yang butuh waktu bermenit-menit, ya, ya berjam-jam atau berhari-hari, enggak, ya. Ini papan tanpa tulis, ya. Kalau saya bilang ini ya memang tulisannya ya tulisan cahaya itu tadi yang bisa lihat bukan mata jenengan yang di sini tapi netrone uripmu itu sing iso nonton. Lek netro kawulamu, netro kasarmu ini nggak mungkin iso nonton tulisan itu gitu. Boten, Mbak. Nggih. Itu yang jenengan harus pahami. Memang bener nggih. Kadang kula sedaya nggih ngapunten sanget. Jenengan ini kadang ya nggak salah total. Memang bener ada yang keluar itu dari angen-angen dan pengangen-angen itu ada. Tulul amal, ya, terlalu banyak ya amalan, terlalu banyak lamunan kalau orang sana bilang. Itu memang ada. Tapi di sini itu yang perlu jenengan kasih greatest line atau kasih underline ya, garis bawah atau garis besarnya. Jangan terus semua yang kasunyatan pun terus jenengan masukkan dalam wujud apa khayalan atau angen-angen lah ini. Ini yang bikin orang sumpah gitu loh. Kadangnya jenengan tarik kadang sepuh atau tak pinjemin buku catatan saya aja ya yang menjelaskan tentang hakikat dari satu ya bayangan dan wujud kasunyatan itu tadi. Sebenarnya angen-angen itu keluarnya dari mana sih Pak? Ya toko pikiranmu loh, kok pikiranku tak cipta wening kok Pak, kok sih angen-angen lah. Ini loh, aneh toh. Wong saya lho wis nyipta wening Pak, wis aku gak kepingin mikir apa-apa Pak, gak tau bayangno sing aneh-aneh gitu loh. Ya. Saya fokus dengan apa yang saya baca. Saya rasakan bener bacaan-bacaan itu ya per kalimat itu. Saya rasakan bener Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang saya rasakan toh semua Pak. Sampai saya mendapatkan yang satu ketenangan. Saya dapat ketenangan Pak bener. Saya tenang bener pada waktu Pak Trap semedi suci atau meditasi pakai caranya Pak Diaku. Lo tahu-tahu masuk Pak De. Saya dikasih gambaran yang kayak gini, saya dipertontonkan sesuatu yang kayak begitu. Yang saya sendiri ya nggak sadar, saya sendiri juga nggak ngerti. Bayangan itu munculnya keluarnya dari mana gitu loh Pak De. Kadang saya dipertemukan dengan orang, yang orang itu kasih wejangan saya. Kalau saya rasa Pak De ya, tak masuk nang Al-Quran, saya sendiri juga Islam Pak De. Ya masuk ya Pak De, nang ayat ini. Tak pas ambek tak cocok-cocokno sama omongannya Pak De Agus yang lewat kontennya Pak De Agus ya tak cocok sama omongannya kadang sepuh yang sini dan yang sana itu ya cocok gitu loh Pak De. Loh tapi sama kadang sepuh saya dibilang itu angen-angen loh, gak stres saya Pak De. Nah iya ini. Makanya terus saya bilang ya mungkin ajaran ini sampai ajaran angen-angen paling Pak. Itu ajaran ini Kanjeng Romo. Ajaran halusinasi kabeh paling sampai kayak nonang aku gitu kan Pak De. Dan sampai sekarang saya sudah nggak kembali lagi ke tempatnya beliaunya gitu. Nah, ini loh. Yang seperti ini nih yang jenengan harus waspadai. Eling karo waspada itu nang ngene barang-barang, nang kahanan sing koyo ngono iku mang. Gitu loh ya. Apa sing ono nang ngene njaba? Iki sak temene nang jero ya ono. Lek nang njaba iku ono bayangan, fata morgana. Nang kene nang jero ono sing jenenge angen-angen apa halusinasi. Halusinasi itu nggak mungkin di luar. Fata morgana yang di luar. Ya itu pun juga jenengan harus paham ya. Halusinasi itu sesuatu yang keluar dari diri jenengan, gambaran yang keluar dari diri jenengan. Mungkin jenengan anggap itu sesuatu yang nyata ya. Terus jenengan yakini keberadaannya, itu halusinasi. Kalau fata morgana itu kan gambaran di luar. Ya. Itu sebenarnya sama, jagat gede, jagat cilik itu isinya podo ya. Jagat anyar, jagat lawas itu isinya podo, gong gede dan gong cilik isinya podo. Jagat sokir dan jagat kafir itu isinya podo, gitu ya. Mikrokosmos dan makrokosmos ini sebenarnya sama, itu kan semua orang paham gitu loh. Kalau jagat itu ono kembar itu mang, jagat bono kembar itu sejatinya itu
gak ono bedane gitu kalau orang Jawa bilang. Itu iya memang gitu loh. Ini ono jagat sing sifate gaib ya, apa duduk jagat kasar. Pasti ini ya ono jagat sing sifate kasar. Maksudnya Pak Ki, ya jagat kasunyatan gitu loh. Mosok kabeh mak gaib nopane dadi wong gemaib ngono ya apa ngono lho. Kok logika mistik kamu lebih kenceng, semuanya kamu gaibkan, ya kamu ya salah. Karena hal yang nyata itu juga ada ya sama dengan itu. Ya. Dalam satu patrap semedi suci atau dalam satu apa ya lagu meditasi ya. Meditation process ya, the process of meditation mungkin ya lagu meditasi ya. Atau dalam keheningan, dalam berkhalwat, mungkin gitu ya kalau saudara Islam kita ya, dalam bertafakur, dalam bertapa ya. Terus dengan mendapatkan gambaran-gambaran yang seperti itu ya. Ini padahal di ajarannya leluhur kita tuh bawahnya gitu loh. Kok jenengan masih aja pikirannya itu ke situ terus ya, keangen-angen dan pengangen-angen dan halusinasi dan delusi. Ya apa ya? Contohnya apa ya? Kayak romo-romo saya ya. Romo saya kan banyak, romo kapribaden itu banyak. Ya. Ya. Saya ulang-ulang terus ya sampai jenengan bosen mungkin ya. Ada Romo Resi Respati Kusumo Dewa dari Buddha Jawi Wisnu, saya kan juga dari sana. Romo Pamu ya, Purwayu Mardi Utomo itu Romo Resi Raden Mas Joyo Purnomo sama Romo Wikula Suromiharjo ya. Termasuk Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokro ya. Di kitabnya beliaunya semuanya ini kan pernah ngomong yang kayak begitu ya. Romo-romo saya yang lainnya pada saat beliaunya ini ada di Sanggar Pamelingan. Di situ beliaunya ini sering mendapatkan wangsit. Kadang beliaunya juga memojang kita semua ya, dalam hari ini saya ya. Masalah apa bedanya wangsit dan WC. Kalau wangsit itu pasti dari Gusti, kalau WC mesti dari Kolo. Kamu nggak percaya kalau WC itu dari Kolo. Coba omongan ini tutno, omongan ini ikutin jalankan. Udah nyasar-nyasar uripmu. Ternyata benar. Berarti romo saya waktu di Sanggar Pamelingan, bukan Pauling ya, Pamelingan. Nanti jenengan campur-campur lagi ya. Di Sanggar Pamelingan ya. Di Sanggar Pameling. Itu dapat itu. Nah seperti itu tuh terus jenengan anggap wah siku suaranya setan nih waduh. Wah siku al syaitonur rajim itu malah ini koclok, wis koclok meneh. Iya, kalau jenengan titik-titik angen-angen karo pengangen-angen lah lek sing yang sebelah iki enggak sembuaran kali disantep bangsane jin karo bangsane setan. Nah, kan padha. Dro berarti wis. Dro apa padha ya padha slendere. Itu janjin setan iblis setan iku tok lho jenengan enggak isine angen-angen pengangenan halusinasi kayalan gitu ya repot sampai stres dengarkan keluh kesah yang macam begitu. Iya ya itu bahasa saya, masa ada Pak D stres yang nggak mungkin ya. Nah kayak gitu kan sanepan saya nanti jenengan anggap temenan lialah Pak D dikek omongan ngono ternyata yo iso stres ya. Koclok meneh. Wis, koplak meneh bagian. Wong ngomong apa nangkepmu nang apa. Ya nggak bisa kayak gitu ya. Jadi Romo itu dulu bilangnya seperti itu. Kamu harus bisa bedakan, namanya aja Sanggar Pameling. Kamu ingetin pada saat kon patrap semedi suci logo saluku tumbang mandeng pocak pojok irung krono nutupi bapak anowo songo menciki jaran napas karo maus rasa jati. Wis nganggono nyipta wening nyipta rasa lan nyipta
Ya, dadi niku dadi tenang. Ya. Jiwamu tenang-tenangno, rasamu lerep-lerepno, pikiranmu wening-weningno. Wis, aja mbayangno apa-apa. Wis. Wis aja kate ngrangsang-ngrangsang kemrungsung ngrasakno sing aneh-aneh. Ya, rasamu grayang-grayang gak karuan, gak ojo supaya ngono. Soale lek pikiranmu gak wening, rasamu gak lerep, wis aja ngimpi jiwamu iso tenang. Nah, pada saat Triwikromo, apa itu Pak Di? Ya Triwikromo. Nanti tak kasih jangan masalah itu juga ya. Triwikromo itu antara Tri itu 3 ya. Ya, nanti tak kasih wejangan sendiri ya. Kalau ngomongin itu nanti panjang lagi. Yang namanya alam kajiwan ya, yang namanya jiwa, pikiran dan rasa hati, otak dan jiwa itu sudah menyatu lah, itu yang namanya Triwikromo. Ya, pikiranmu wening, atimu sing gone rasa pangrasamu iku manglerep, terus jiwamu kopatimu itu mangkel tenang, tentrem, adem lan ayem. Lah itu loh. Sinerginya di situ. Itu kayak jenengan masuk ke alam suwung atau alam sunyururi. Bukan liep layuping layup atau alam yang kedua. Di situ wis nggak ono apa-apa sebenarnya. Jadi kalau di situ jenengan mendapatkan satu wangsit, satu gambaran, satu apa, saya bisa pastikan itu bukan angan-anganin jenengan, itu kasus nyata. Memang jenengan juga jangi di alam itu. Jenengan dapat sabdo dawuh pinaringan. Entah itu berwujud gambaran ya, berwujud rupa, atau itu berwujud suara. Makanya di situ ada istilah pangeran komandang suara. Jenengan nggak tahu yang ngomong itu siapa, wujudnya nggak ada Pak Desa. Cuma saya dengar Pak di hati saya. Kayak ada orang yang ngomong di dalam hati saya yang paling dalam itu Pak. Omongannya itu seperti ini Pak. Lah, omongan yang seperti ini itu kalau saya cocokkan di kitab suci, saya cocokkan dengan omongannya Ustadz, dengan omongannya kadang sepuh yang sini dan yang sana, termasuk dengan omongannya Pak Desa secara pribadi ya. Omongan ini benar Pak Desa. Omongan itu benar. Nah, kalau jenengan sudah nyadari seperti itu, apa itu yang disebut angen-angen? Apa itu yang disebut pengangen-angen? Nah ini loh, jenengan sendiri ya terlalu banyak, terlalu saklek apa kalau ngikutin kadang sepuh jenengan. Apa jenengan diajari seperti itu ya sama kadang sepuh jenengan? Nggak oleh bantah, nggak oleh kudu nurut aku, coba oleh dalan dhewe gitu. Mungkin gitu ya. Jadi jenengan kayak orang kebingungan terus gitu. Gak ketemu Pak Des. Saya sih gak ketemu. Ya apa? Gak akan ada sesuatu yang membuat diri jenengan itu menjadi betul-betul anu. Ya apa wong kuwabe isine angen-angen karo pengangen-angen. Gak ono barang sing beres. Nggih. Coba itu jenengan perangi. Ya, jenengan perangi. Cara memeranginya ya apa sih Pak Din? Nah ini kalau sudah jenengan tanya yang cara memeranginya ya apa ya, jenengan nanti kayak biasanya aja ya, di hashtag saya pasti saya tinggalkan nomor telepon. Ya. Iya Pak Din, nanti saya tak telepon Pak Din supaya saya nggak kemakan terus yang namanya angen-angen dan pengangen-angen saya. Ya nggak apa-apa monggo ya. Supaya jenengan nggak terjebak itu terus gitu ya, nggak terus terseret, nggak terus kebingungan, lenger-lenger dewe kayak orang gendeng gitu ya. Iki sakjane angen-angen nopo kasunyatan, sing tak temoni mambengi waktu aku sematap semedi suci ku opo. Pas iku angen-angenku, kok aku nyasar-nyasar lho. Jenengan akhirnya apa sih? Ya ini yang disebut dengan metode belajar tidak tenang ya. Jenengan kok malah menempatkan diri jenengan itu ke alam yang ya sama sekali tidak membawakan apa yang disebut dengan ketenangan itu tadi. Ya, kalau seperti itu caranya jenengan belajar ya sampai di kain kafan jenengan nggak akan ketemu yang namanya ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Apa Pak? Yang jenengan nggak akan pernah ketemu dengan apa yang namanya tenang, tentrem, adem lan ayem di alam kajiwan jenengan itu. Ya apa jenengan iso tenang gitu loh. Jenengan nggak ngerti pasti ini. Ya bener Pak D, kadang saya itu bingung. Ini angen-angen apa kasunyatan gitu ya. Tapi kalau saya tanyakan, saya pasti tahu jawabannya.
Saya pasti tahu jawabannya Pak. Mesti dianggap angen-angen, mesti dianggap pengangen-angen. Nah, ini. Ya itu dari tamu ya, wis ku apesmu kon di kadang sepuh sing model koyo ngono. Saya itu Mas ya, sama kadang anom saya itu nggak kayak begitu. Nggak kayak begitu. Ya karena dasarannya saya ada kitabnya yang menerangkan seperti itu. Ya. Ada kitabnya. Saya juga punya saudara yang kebetulan seorang psikolog, seorang psikiater. Ya. Jadi saudara saya ya ini juga pernah tak sharing masalah gitu. Itu waktu itu kalau nggak salah bahas masalah inspirasi atau petunjuk. Inspirasi yang masuk itu jangan dianggap halusinasi. Halusinasi itu bukan inspirasi, katanya gitu. Katanya bagi orang-orang yang masuk menur, masuk RSJ ya. Menur itu rumah sakit jiwa yang ada di Surabaya. Ya. Bagi orang-orang yang masuk menur, mereka juga suka berhalusinasi, membayangkan sesuatu sehingga to ane temen, tapi temen niku mang gak nyoto-nyoto akhirnya sampai kebablas tadi sarape pedot koyo ngono iku mang. Nah, jenengan hati-hati sama yang kayak gitu ya. Makanya kalau itu memang bener angen-angen ya jangan diikuti. Tapi kalau itu memang wahyune wahyu koyo nang ngene bacaan paweling siji-siji loro-loro telu-telonono kan ada ya bacaan itu ya siji wahyu, siji sakti loro dadi telu pendeta siji wahyu ya. Loro grat rohino telu rezeki lah di situ kan ada kata siji wahyu, wahyune wahyu. Memang ini asli, wangsit, asli petunjuk. Pitados kalau orang Jawa bilang. Kalau orang sana bilangnya wahyu kadang. Ada yang bilang itu inspirasi. Ada yang bilang itu gagasan. Ya, ide. Nah, keluar dari situ. Ya. Padahal jenengan nggak berdaya cipta loh, kok bisa-bisa keluar kayak gitu ya? Padahal ya bisa. Kenapa nggak bisa? Ya. Jenengan nggak usah pakai berdaya cipta, nggak usah ngelakokno daya cipta ya apa carane ini seperti ini, nggak perlu. Itu bisa keluar dengan sendirinya kok. Kalau memang jenengan betul-betul masuk ke alam sunyoruri atau alam suwung itu tadi ya. Bukan cuma tenang, tapi tenangnya tenang. Bukan cuma lerep, tapi lereping lerep. Ya. Bukan cuma wening, tapi weningnya wening gitu. Padahal sama halnya dengan best of the best gitu loh ya. Kalau bahasanya anak sekarang bukan cuma wening saja, tapi wening banget, lerep banget dan tenang banget ya. Kayak pertanyaan jenengan, mau tahu banget ya, bukan cuma mau tahu aja gitu ya. Pasti jenengan dapat yang namanya itu. Makanya belajarlah masuk ke situ ya. Belajar masuk ke situ ya. Tapi jenengan nggak tuter-uter no terus dengan kalimat-kalimat yang angen-angen, pengangen-angen, halusinasi, delusi dan dadak bengek kayak begitu ya. Kerambiangan terus apa lagi ambiar itu omongannya apa yang di TikTok itu. Ya. Nggih, sampun nggih. Lain kali mudah-mudahan saya nggak ngomong lagi masalah ini ya. Bosen saya ngomong masalah itu ya. Sebenarnya bosen banget ya. Cuma kok sampai sekarang masih ada orang itu yang WA saya, yang netizen itu yang telepon saya. Ngomongin itu Pak, iya ngomongin itu, mesti ngomongin itu gitu loh. Makanya jenengan harus tahu banget ya, harus tahu banget ya. Duduk itu tadi loh, jenengan itu sebenarnya sampai di level apa sih? Sampai masuk ke kahanan apa ya. Supaya jenengan itu punya keyakinan bahwa apa yang jenengan dengarkan, apa yang jenengan lihat dan apa yang jenengan rasakan itu bukan angen-angen dan pengangen-angen. Jenengan harus bisa masuk ke level itu. Kalau jenengan nggak bisa masuk ke level itu ya sampai kapanpun jenengan akan tetap seperti ini gitu loh. Ya. Nggak ada peningkatan, nggak ada improvement sama sekali ya. Oke? Oke. Sampun nggih? Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.